Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Sholawat berserta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan harapan semoga kelak di yaumul qiyamah nanti mendapat syafaat beliau. Amin. Perkenalkan, saya Fikri Sofin Mubarok MIKOM, dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Cyber Public Relation atau biasa dikenal dengan Cyber PR. Nah, mata kuliah Cyber PR penting diajarkan di kampus karena di era digital saat ini, komunikasi dan reputasi organisasi sangat banyak, bergantung pada platform digital. Dengan Cyber PR, mahasiswa belajar bagaimana mengelola citra, membangun hubungan dengan publik melalui media digital. Hal ini sangat krusial karena kesalahan dalam pengelolaan komunikasi online dapat berdampak luas dan cepat. Sehingga keterampilan Cyber PR menjadi sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan komunikasi masa kini. Mata kuliah Cyber PR diharapkan dapat menjawab tantangan pengembangan industri, sehingga secara futuristik mampu memenuhi kebutuhan terkait pengembangan suatu perusahaan, baik secara nasional maupun global, melalui pengelolaan yang baik hubungan antara organisasi dengan publik melalui media digital. Adapun pemaparan pada kesempatan kali ini adalah sebagai unjuk kerja pengalaman Tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, berikut saya akan menjelaskan lebih detail dengan proses delivery dalam perkuliahan saya. Dalam menyampaikan materi, saya selaku dosen berpedoman pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Di dalam RPS, saya memastikan Pak, mengenai CPL yang diturunkan ke CPMK. Hal ini penting untuk menunjang profil lulusan dari program studi. Yang pertama adalah CPL. Di dalam CPL terdapat 7 CPL. Di mana dalam capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada akhir mata kuliah ini yaitu mampu mengelola berbagai bentuk media dalam setiap aktivitas komunikasi strategis dan komunikasi pemasaran untuk berbagai kepentingan organisasi dan perubahan sosial. Kemudian dari CPL kita turunkan menjadi 5 CPMK, di mana capaian pembelajaran mata kuliah yang terakhir adalah mampu merancang pesan dan penggunaan media digital yang menciptakan pengertian publik yang lebih baik, maupun pencitraan lembaga yang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Dari CPMK tersebut dibagi menjadi 14 pertemuan. Untuk proses awal perkuliahan, saya menjelaskan mengenai kontrak kuliah, dan juga apa saja yang nanti akan dipelajari oleh mahasiswa dalam perkuliahan ini. Agar mudah untuk proses delivery kepada mahasiswa, saya membagi proses pembelajaran menjadi 2 bagian besar. Yang pertama sebelum UTS, di mana mahasiswa lebih banyak memahami proses Cyber PR dan tools apa saja yang digunakan oleh Cyber PR, yaitu sejarah Cyber PR, digital media, stakeholder digital, etika PR di era digital, dan juga implementasi penggunaan website sebagai media komunikasi perusahaan di era digital. Kemudian, sebelum UAS, mahasiswa lebih banyak memahami proses implementasi dari tools yang digunakan oleh Cyber PR dan bagaimana dampaknya, seperti digital corporate communication, campaign PR, sosial media, kemudian pembuatan pesan infografis yang menunjang campaign perusahaan. Kemudian di akhir pertemuan, mahasiswa akan membuat proyek untuk campaign digital melalui website maupun sosial media. Kemudian agar pembelajaran terstruktur dengan baik, saya menggunakan beberapa referensi, di antaranya buku tentang Online Public Relation, A Practical Guide to Developing an Online Strategy in the World of Social Media, karya David Philip dan Philip Young, serta buku dari Ruli Nasrullah yang berjudul Teori dan Riset Media Cyber tahun 2014. Dan juga buku karya saya sendiri yang berjudul Cyber Public Relation, di mana di dalam buku ini dijelaskan mengenai konsep dan strategi PR menghadapi era digital. Kemudian saya juga menggunakan referensi dari jurnal-jurnal terbaru serta kasus dari permasalahan dalam Cyber PR dari dalam maupun luar negeri. Berikut kita akan masuk di aspek yang kedua, yaitu interaction. Agar materi pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa,
Secara prinsip, proses interaksi dalam perkuliahan ini menggunakan case-based learning yang berorientasi pada problem solving approach, yang tujuannya bisa membangun nalar kritis mahasiswa agar mampu memberikan analisis dan evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi, terutama oleh PR di era digital. Format pembelajaran di kelas tidak lagi dilakukan dengan ceramah panjang, dan mahasiswa tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, tetapi ada proses diskusi, interaksi, dan juga proses konfirmasi, dan bahkan saling memberikan respon dan pendapat. Pada proses interaksi, saya juga menggunakan beberapa metode. Yang pertama, pemberian teori dari dosen kepada mahasiswa sebagai dasar pembelajaran agar mahasiswa mengetahui rambu-rambunya atau batasan-batasannya. Yang kedua, yaitu metode interaktif melalui tanya jawab yang saya sisipkan di setiap materi pembelajaran. Yang ketiga, saya membagi mahasiswa satu kelas menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi dan juga membuat proyek sebagai implementasi dari materi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian yang terakhir, melakukan presentasi di depan kelas mengenai hasil dari proyek yang sudah dikerjakan dan didiskusikan tadi secara kelompok. Kemudian untuk platform yang saya gunakan sebagai sarana interaksi dengan mahasiswa, yaitu menggunakan SIM atau Sistem Informasi Manajemen atau biasa yang disebut sebagai Sistem Informasi Akademik yang dimiliki oleh Unisula. Di SIM, kita bisa melihat jadwal perkuliahan, memberikan materi, tugas, dan juga saling berkomunikasi ataupun berdiskusi mengenai mata kuliah ini. Untuk poin terakhir, yaitu assessment. Assessment atau proses pembelian nilai akan dijelaskan di awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan di pertemuan pertama. Karena terkait dengan penilaian ini harus mengedepankan proses transparansi yang menjadi indikator yang baik dalam proses pembelajaran. Berikut mekanisme penilaian dalam mata kuliah ini. Ada 5 komponen penilaian dengan bobot masing-masing. Absensi 5%, diskusi dan presentasi 10%, tugas 20%, mid semester 30%, dan akhir semester 35%. Total bobot dari penilaian ini adalah 100%. Kemudian nilai akhir terdiri dari penjumlahan nilai dari kelima item tersebut, di mana nilai berupa angka kemudian dikonversi ke huruf sesuai dengan ketentuan berikut. A itu dari 85 sampai 100, AB itu dari 75 sampai 84, B dari 65 sampai 74, BC dari 60 sampai 64, C 50 sampai 59, kemudian ada nilai D dan nilai E. Untuk ketentuan tambahan, mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari total tatap muka agar bisa mengikuti ujian akhir semester. Bentuk tugas akhir dalam mata kuliah ini adalah pembuatan proyek berupa website dan campaign menggunakan media digital. Nilai akhir dihitung dari penjumlahan nilai-nilai tiap komponen yang nantinya menentukan kelulusan. Kriteria kelulusan dalam mata kuliah ini adalah nilai minimal B. Demikian penjelasan saya mengenai deskripsi mata kuliah Cyber PR yang menggunakan pendekatan DEA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi micro teaching. Terus, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat, Wabarakatuh. selamat siang, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Cyber PR. Gimana kondisi teman-teman hari ini? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, nanti kita akan membahas tentang sosial media. Nah, di materi ini, di mata kuliah ini, nanti diharapkan teman-teman itu mampu mengetahui implementasi dan implikasi penggunaan teknologi dalam aktivitas cyber PR. Nah, nanti indikator penilaian yang diharapkan setelah teman-teman mengikuti mata kuliah ini, diharapkan teman-teman sekalian itu mampu mengetahui konsep media sosial sebagai PR tool di era digital dan juga mampu menganalisis contoh penggunaan media sosial sebagai PR tool. Karena kita tahu bahwa di era digital sekarang, media sosial itu salah satu media yang powerful. Kenapa powerful? Nanti akan saya jelaskan di dalam perkuliahan ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang
Saya butuh respon dari teman-teman semua. Yang pertama, berikut. Ada yang tahu siapa ini? Bapak Siapa? Gus Miftah. Gus Miftah. Nah, Gus Miftah itu salah satu ulama besar ya, yang kemarin viral. Ada yang tahu viral karena kasus apa? Izin menjawab Bapak, mungkin karena kurang sopan terhadap respon ke pedagang es teh saat itu. Ya, nah itu fenomena yang sekarang ya, di mana media sosial itu seperti dua sisi mata pisau. Satu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, satu bisa digunakan hal-hal yang negatif. Di mana media sosial itu menjadi salah satu media dengan ekosistem terbanyak di dunia ya. Makanya itu banyak sekali muncul orang-orang yang darinya bukan siapa-siapa menjadi terkenal. Nah, Gus Miftah itu orang yang popularitasnya melejit atau naik atau eksposurnya tinggi itu ketika beliau aktif di media sosial, ketika beliau dulu viral mengisi dakwah di berbagai klub malam. Nah, itu kemudian dia naik sampai kemarin beliau keperucut ya, atau kemudian salah bicara kepada apa namanya penjual es teh, yang mana hal itu dimasukkan untuk bercanda. Nah, tapi kita tahu bahwa di media sosial orang-orang itu memiliki pemahaman yang berbeda karena tingkat pendidikannya tidak sama, sehingga terjadi multitafsir. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tahu bahwa kultural orang Jawa itu suka bercanda, ada yang mengatakan bahwa itu bukan bercandaan tapi hina. Nah, itu pro kontra ya. Nah, ini salah satu hal yang positif. Nah, ini ada yang tahu sesuatu yang tren pada awal-awal setelah pandemi ini. Citayam Fashion Week. Nah, betul, Rosma. Citayam Fashion Week. Nah, Citayam Fashion Week ini merupakan salah satu fenomena yang luar biasa ya, di mana ada tiga sosok yang kemudian viral di TikTok ya, Cici, Roy, sama Bungi. Yang mana tren viralnya itu tidak hanya diikuti oleh generasi Z karena mereka kan generasi Z ya. Tapi diikuti oleh pejabat, bahkan sekelas gubernur ya waktu itu Ridwan Kamil pun ikut, Pak Anies Baswedan juga ikut. Nah, tren ini cukup viral sampai kemudian menggelitik untuk dikomentari oleh Prof. Renal Kasali ya, salah satu pakar ekonomi, di mana fenomena apa namanya Citayam Fashion Week ini disamakan dengan fashion Harajuku di Jepang, di mana tingkat popularitas budayanya itu sampai ke mancanegara. Nah, ini juga berkat sosial media ya, di mana JJ, Roy, dan Bungi sebelumnya adalah Wunus, orang yang tidak tahu siapa dia. Tapi karena tren yang dia bikin di Citayam Fashion Week dengan apa namanya berlagak seperti seorang model profesional lewat di jalan apa namanya Sudirman ya atau di SCBD lebih tepatnya apa namanya lewat di trotoar itu, maka kemudian apa namanya menjadi viral seperti sekarang itu. Dari hal-hal berikut, kenapa kemudian sosial media dianggap penting? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Pak. Ya, silakan Intan. Sebelum menjawab pertanyaan kenapa media sosial itu penting bagi cyber PR, mungkin kita juga bisa membedah dulu arti daripada cyber PR itu sendiri. Jika kita bedah berkata, cyber itu berarti berkaitan tentang dunia maya ataupun media internet. Nah, sedangkan PR sendiri itu public relation yang mana segala bentuk komunikasi yang terencana oleh suatu organisasi untuk membangun citra positif mereka. Jadi, uh, cyber PR ini berarti bentuk modern dari PR yang mana memanfaatkan media digital seperti internet untuk eh, menjaga hubungan mereka, menjaga citra mereka, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, media sosial di sini tuh sangat penting untuk cyber PR sendiri karena memang ranah dari cyber PR ini
berada di dunia digital. Jadi uh, media sosial ini dianggap sebagai sarana komunikasi yang mana bentuk komunikasi dan interaksinya itu tersebar sangat luas gitu. Jadi karena bisa tersebar secara cepat, maka dari itu media sosial sangat penting untuk keberlangsungan cyber PR itu sendiri. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Intan. Bagus sekali jawabannya ya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Saya mungkin mau menambahkan, Mbak. Oh ya, silakan Rosma. Em, Mungkin pertanyaannya kan kenapa media sosial dianggap penting? Menurut saya, media sosial ini dianggap penting karena media sosial ini telah menjadi ekosistem komunikasi global yang memungkinkan pertukaran informasi secara instan. Kemudian dialog dua arah antara institusi dan publik. Kemudian pembentukan opini secara kolektif. Jadi di balik kemudahan media sosial, ini juga berfungsi sebagai alat diplomasi, kemudian ruang pengaruh hingga alat pengawasan publik. Jadi media sosial ini menjadikan sebagai instrumen strategis yang membentuk relasi, reputasi, dan kepercayaan di era digital. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya. Nah, kenapa kemudian sosial media dianggap penting? Karena sosial media itu memiliki peran yang sangat besar sebagai sarana komunikasi, sumber informasi, dan wadah interaksi sosial yang cepat dan luas. Cepat dan luas itu memberikan efek yang luar biasa, bahkan bisa merubah budaya orang saat ini, di mana dulu orang itu lebih banyak mendapatkan informasi itu dari televisi, dari surat kabar, yang mana keduanya itu membutuhkan waktu antara berita dengan apa namanya tayang informasi tersebut. Nah, sosial media itu nggak ada jedanya. Bahkan citizen journalism itu marak karena adanya sosial media, di mana sekarang setiap orang itu bisa menjadi seorang wartawan atau penyampai informasi. Nah, maka dari itu media sosial itu memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial itu tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa media sosial itu adalah media yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri baik secara seketika maupun tertunda dengan halayak luas maupun tidak, yang mendorong nilai dari user generated content ya atau konten buatan pengguna merupakan konten foto, teks, animasi dan lain sebagainya dan juga persepsi interaksi dengan orang lain. Nah, kenapa kemudian beberapa kasus tadi di awal yang sempat kita diskusikan bisa menjadi viral? Kita bisa melihat data berikut. Nah, dari data berikut kita tahu bahwa total populasi dunia itu ada 8 miliar, di mana pengguna internet itu ada 5 miliar, dan pengguna aktif sosial media itu 5 miliar. Artinya ada 5 miliar orang yang aktif di sosial media. Nah, itu angka yang sangat besar sekali ya. Nah, ini di Indonesia. Di Indonesia itu ada 285 juta penduduk ya, di mana 143 jutanya itu aktif di sosial media. Makanya sekarang banyak sekali influencer-influencer yang ada di Indonesia dengan jumlah follower yang sangat banyak. Contohnya Raffi Ahmad, itu followernya 75 juta. Kemudian Ayu Ting Ting, itu 57 juta. Prilly itu 56 juta. Bahkan di World Wide sekarang itu yang memperoleh rekor itu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu ada yang tahu berapa followernya? Cristiano Ronaldo itu followernya 600 jutaan orang. Dia menduduki peringkat pertama. Karena followernya sangat banyak, teman-teman bisa bayangkan berapa dia dibayar untuk sekali posting untuk kegiatan iklan. Ada yang bisa coba tebak berapa kira-kira? Satu kali posting di akunnya sosial, di akunnya Cristiano Ronaldo itu orang bayar berapa? Pernah baca berita tuh 3 M-an, Pak. 3 Tapi eman. Ya. Yang lain? Ya pastinya MM-an sih Pak.
MM-an betul. Tahu nggak, sekali posting di akunnya si Cristiano Ronaldo itu banyak, Ronaldo itu mendapatkan uang sebesar 24 miliar. Itu sekali posting. Itu kalau posting di akunnya Cristiano Ronaldo, teman-teman nggak usah kerja seumur hidup itu sudah happy. Itu uang yang sangat banyak sekali ya. Itu karena tingkat popularitas di mana demografi dari sosial media itu sangat banyak sekali. Nah, ini macam-macam sosial media yang tentu teman-teman sudah sangat familiar. Ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, dan LinkedIn. Di antara beberapa sosial media ini yang paling sering teman-teman gunakan apa? Instagram, Pak, sama Hmm. TikTok. Instagram ya. Jadi Sama. memang itu yang cukup populer ya. Karena teman-teman kan masih mahasiswa. Mungkin ketika nanti lulus, LinkedIn itu menjadi prioritas ya. Jadi di mana beberapa perusahaan-perusahaan luar negeri itu mencari profil pelamarnya itu melalui LinkedIn. Nah, berikutnya cara memanfaatkan PR. Memanfaatkan media sosial sebagai PR tool. Yang pertama itu mengamati tren terbaru dan peluang. Jadi media sosial itu merupakan platform di mana penggunanya itu bisa berpendapat dan melampiaskan kreativitas mereka. Sehingga sosial media itu bisa dijadikan sebagai alat untuk research oleh perusahaan. Untuk mengumumkan dan berbagi informasi penting. Sekarang kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan itu justru mencari karyawan atau membuat pengumuman-pengumuman terkait dengan kuis, launching produk itu dari sosial medianya pribadi, tidak melalui media partner kayak seperti dulu ya. Harus iklan di televisi, pasang baliho, banyak sekali kemudian sekarang hanya cukup menggunakan sosial media. Kemudian untuk mengamati kompetitor, dulu harus naruh orang untuk kita bisa mengamati kompetitor. Sekarang cukup dilihat dari konten-konten yang dibuat oleh perusahaan tersebut sehingga kita tahu diferensiasi apa yang bisa diambil oleh perusahaan kita agar beda dengan produk pesaing. Kemudian mencari influencer. Kita tahu bahwa influencer itu memiliki banyak pendukung yang mana Indonesia itu sangat fanatik dengan fans. K-pop contohnya. Apapun yang dilakukan oleh siapa K-pop yang paling terkenal itu di Korea? Lee Taeyong. Iya. Atau BTS ya, BTS itu kan apapun yang dibikin itu pasti mereka lewat aja wanita-wanita pada teriak-teriak. Nah itu sebegitu kuatnya peran influencer ya. Kemudian memberikan reaksi terhadap publisitas negatif. Kadang perusahaan itu mendapatkan feedback yang negatif dari konsumen atau dari pelanggan. Nah, salah satu media yang bisa digunakan sebagai alat klarifikasi yang cepat yaitu media sosial. Dibanding ketika kita harus mendatangkan wartawan, press conference dulu, ada jeda di mana antara kita bikin press release sampai kemudian berita itu diterima oleh masyarakat. Tapi ketika kita menggunakan media sosial, ketika ada masalah, kita bisa gunakan saat itu. Karena media sosial itu salah satu media yang sistem kerjanya itu 24 hours in 7 days. Artinya 24 jam full non-stop tanpa tidur. Berapapun, jam berapapun kita bikin konten, bisa kita upload ya. Nah, itu perkuliahan kita pada hari ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin saya mau sedikit bertanya, Pak. Ya, silahkan Wisnu. Oke. Jadi tadi kan udah dijelasin yang pertama tuh kalau seseorang bikin kesalahan tuh penanganannya gimana. Nah, yang mau saya tanyakan tuh apa sih yang harus dilakukan jika terjadi berita yang negatif tersebar di internet. Tapi itu dalam bentuk perusahaan, Bapak. Ya, terima kasih Wisnu. Bagus sekali pertanyaannya. Kasus itu dulu pernah dialami oleh Eiger ya, di mana Eiger itu pernah mensomasi orang ketika orang mereview produknya. Nah, ketika kemudian orang atau netizen ya, menganggap bahwa respon Eiger itu berlebihan terhadap review orang yang menggunakan handphone karena dianggap bisa menurunkan kualitas produknya. Nah, pada saat itu Eiger melalui CEO-nya langsung memberi video klarifikasi. Klarifikasi yang mana beliau mencabut tuntutannya karena memang pada saat itu orang yang melakukan review itu disomasi. Kalau tidak dicabut dilaporkan polisi. Kemudian CEO Eiger itu minta maaf, terus kemudian mencabut somasinya dan memberikan
sebagai apa namanya rekonsiliasi terhadap terhadap surat tersebut. Eger itu membuat promo-promo yang mana untuk menarik konsumen dan juga dia membalas komentar satu-satu dengan melakukan permohonan maaf. Yang intinya adalah kita harus bisa memberikan respon yang cepat ketika isu itu bergulir. Karena ketika isu bergulir di sosial media itu seperti bola salju. Semakin lama itu semakin besar. Ketika kita tidak memberikan respon, ya gunung itu akan bola es itu akan semakin besar tanpa kita bisa mengontrol. Tapi dengan kita cepat menggunakan mengantisipasi semakin besarnya bola salju itu, maka kemungkinan besar kasus itu bisa terselesaikan dengan cepat. Yang penting dihadapi dengan sabar ya, tidak harus dengan marah-marah. Karena ketika masalah itu ada orang komplain, ditangani dengan suara atau nada yang keras atau dengan kata-kata yang kasar, justru tidak meredakan masalah, tapi justru akan memperparah masalah. Jadi kesabaran itu dibutuhkan, santun dalam berkomentar, kemudian melakukan klarifikasi dan melakukan permohonan maaf. Gitu ya Wisnu. Nah itu Baik, untuk perkuliahan kita pada siang hari ini ya. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada tugas, silakan teman-teman kerjakan, yaitu mereview film The Social Dilemma. Nah, film Social Dilemma ini salah satu film yang bagus, di mana film ini menjelaskan tentang proses algoritma yang terjadi di sosial media. Bagaimana sosial media itu bekerja, konflik, intrik, di mana di dalam film itu banyak sekali narasumber orang-orang yang berkecimpung di sosial media sebagai creator atau programmer atau membuat sistem dan lain sebagainya. Kenapa kemudian kita bergantung kepada sosial media? Nah, itu diulik atau kemudian dibahas di film ini. Jadi, ini tugasnya nanti saya upload melalui SIM atau Sistem Informasi Akademik. Nanti teman-teman bisa upload jawaban di situ dan dikumpulkan di pertemuan kita berikutnya. Nah, ini daftar bacaan atau daftar pustaka yang teman-teman bisa baca terkait dengan sosial media. Ada Undescape Plan dan kemudian Lab tentang sosial media, defining, developing, and defining Athletic Journal of Communication. Ini ada beberapa dan juga teman-teman juga bisa baca buku saya yaitu yang menjelaskan tentang cyber PR ya. Nah, selesai. Terima kasih atas eh, waktu yang teman-teman sediakan untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Apabila ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor WA saya. Nanti saya akan balas sebisa yang saya mampu. Kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kali ini sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen, khususnya pada bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.